Iya, iya tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu karena tadi dari konferensi persnya si Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi artinya apakah dari mereka-mereka. Tapi kan kita tidak boleh menuduh juga ya. Nah, nanti saya disu repot nih. Saya takut juga kalau menuduh tanpa ada bukti. Jadi udah akhirnya tadi sepakat. Karena di PP 18 sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga gitu ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya itu urusan ATR yang mencabut, tapi bagi kami itu kita anggap tidak ada, gitu. Bongkar nanti bersama-sama. Ya kan ini udah semua sama, ada fotonya ya kan, nanti kita foto dan seterusnya begitu. Kita dokumentasikan karena ada dari kepolisian. Mbak Susan. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Holid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Sandi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran 30 kilo bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa, bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita, 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan, Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu, dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir? Nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang mana? Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, ya orang punya teknik sendiri gitu, dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali, ngomongin soal ruang hidup, ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana, tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun. Dan untuk apa? Itu aja. Itu yang harus kita jawab. Nanti kita minta hadir. TNI Angkatan Laut sudah pasti, lalu Bakamla juga akan hadir, KPLP juga akan kita minta hadir, ya. Jadi dengan demikian harusnya semua pihak udah tahu. Pak, ini kan pembuatan kaburnya sebenarnya dari 2023 ya Pak, itu pernah juga melakukan pembuatannya. Apakah ini bisa dijalankan ke Solomon atau pengawasan ini kurang Pak? Atau seperti apa Pak? Padahal sebenarnya juga ada laporan ada yang pabrik ini yang membuat perlahan demi perlahan. Masifnya kan di 2024 ya. Karena kita baru muncul ya. Karena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang. Jadi kita berpikirnya ke arah sana gitu. Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi. Ya, kalau nahan abrasi nanti lama-lama jadi tidak. Menteri KKP curiga pagar laut Tangerang untuk reklamasi alami. Berbagai pihak sudah mulai ada tindakan, tapi ada pro dan kontra ya guys ya. Kecurigaan itu ia sampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Menurutnya pagar dilakukan agar lama-kelamaan tanah
Sedimentasi terbawa ombak di daerah laut yang dipagari semakin naik di angka sehingga berubah menjadi daratan. Malah makin aneh. Masa iya nelayan yang mau anu ini, guys. Gak mau tahu, pokoknya gak mau tahu, harus pick yang salah. Walau ala netizen ini sungguh bagus kalian ya, udah mulai cerdas. Oke, semangat, semoga dalangnya segera diketahui. Menteri KKP soal HGB dan SHM pagar laut Tangerang jelas ilegal. Menteri Kelautan dalam Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ilegal karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.